Chapter 325. Transnational Peace Conference 1. Lembaga Pedang Leores, Kantor Komandan. Kim Suho mondar-mandir di kantornya. Dia memberitahu Shrine tentang kedatangan Kim Hajin begitu dia mendengar berita dari Chae Nayun. Dia masih khawatir, bagaimanapun, tentang deklarasi Shrine bahwa dia akan menguji keterampilan Kim Hajin. Petik 2. Kenapa kamu begitu khawatir? Kim Hajin tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri, kata Aileen. Dia membungkuk di kursi di sudut kantor dan menguap. Kim Suho dengan canggung menggaruk bagian belakang lehernya dan duduk di kursi. Apakah dia akan baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Tapi, seperti kita semua tahu, dia bukan anak kecil. Petik 2. Menggelombang kali ini, Aileen menggeliat. Ngomong-ngomong, aku menemukan lebih banyak orang. Apa? Sangat. Kim Suho membelalakkan matanya. Sambil menyeringai, Aileen menjawab, yup, 3 lagi. Rahel, Yoyonha, Yi Jiyun. Petik 2. Wow, seru Kim Suho dengan heran. Tapi kemudian dia ingat, dan hatinya tenggelam. Yun Sengah. Dia tahu bahwa dia juga terseret ke dunia ini. Di mana dia sekarang? Mereka bertiga menjalankan bisnis bersama di kota setempat. Bisnis. Ya. Kim Suho memiringkan kepalanya dengan bingung, dan Aileen menyerahkan selembar kertas kusut. Itu adalah dokumen yang menguraikan status Yoyonha, Rahel, dan Yi Jiyun saat ini. Kim Suho mulai membaca dokumen dalam diam. Seperti yang Aileen katakan, Yoyonha memang menjalankan bisnis di dunia ini. Dia adalah putri seorang pedagang. Keluarganya telah menjalankan bisnis lokal selama beberapa generasi. Rahel adalah pelayan Yoyonha, dan Yi Jiyun adalah seorang bangsawan setempat. Sepertinya mereka sudah bergandengan tangan. Tampaknya mereka menghasilkan banyak uang. Petik 2. Petik 2. Itu tidak mengejutkan. Yoyonha adalah tipe orang yang berkembang di mana saja. Petik 2. Dia bahkan bertahan hidup dibuang di pulau yang tidak berpenghuni. Kim Suho meletakkan dokumen itu sambil tersenyum. Yoyonha telah menetap di Lekor, sebuah kota metropolitan. Aku harus mengunjunginya segera setelah aku selesai mengurus masalah saat ini mengenai Kim Hajin, pikir Kim Suho. Itu dulu. Keadaan darurat. Keadaan darurat. Itu jalur monster. Sirene meraung melalui pengeras suara di kantor. Koong, koong. Kim Suho segera bangkit dari tempat duduknya dan berlari keluar dari kantor. Aileen menghela nafas, lalu menggeliat dan menguap sekali lagi sebelum mengejar Kim Suho. Ruang bawah tanah rumah Shrine. Petik 2. Petik 2. Shrine tidak bisa mempercayai matanya, meskipun dia berdiri di tengah-tengah segalanya. Goa. Lubang raksasa di permukaan tanah. Banjir monster yang melakukan perjalanan melalui lubang. Tapi tidak ada yang lebih realistis dari pria yang memadamkan monster. Tudududu. Pria itu membidik mesin yang tampak aneh pada monster. Di luar, penembakannya tampak sulit diatur. Namun, yang mengejutkan, serangannya menghantam monster satu persatu dengan presisi yang menakjubkan. Tidak ada pengecualian. Monster yang tertembak peluru mati ketika kepala dan hati mereka meledak. Setiap peluru lebih kuat dari Shrine yang terbaik. Wow, ini tidak ada habisnya, gumam Kim Hajin sambil tertawa. Apakah itu karena dia tidak menembak untuk sementara waktu? Kegembiraan dan sensasi membuat jantungnya berdetak kencang. Tapi dia tahu dia seharusnya tidak membuang-buang peluru karena kegembiraan. Ini bukan bumi, dan persediaan peluru terbatas di sini. Jadi, Kim Hajin mengeluarkan granat yang dia pesan dari Essential Armory. Itu dibuat menggunakan entropi dimensi. Kim Hajin meningkatkan granat ini dengan bomber, sifat yang ia dapatkan dari Tower of Wish, serta hadiahnya, sistem konsolidasi acak dan coretan stigma. Granat itu hanya sebesar bola bisbol. Namun, dampaknya akan melebihi sebagian besar bom. Gulungan. Kim Hajin melemparkan granat ke dalam lubang tempat para monster melakukan perjalanan. Lalu dia berbalik ke Shrine dan berkata, tutupi telingamu. Shrine tersentak dan menutupi telinganya seperti yang diperintahkan. Cuaa. Granat itu segera meledak. Koong. Ledakan raksasa mengguncang tanah, dan pilar cahaya putih melesat keluar dari lubang. Mereka disebabkan oleh atribut cahaya yang melekat pada granat. Petik 2. Petik 2. Keheningan turun setelah ledakan besar. Terkubur dalam keheningan yang hening, Shrine menyisir rambutnya dengan jari. Kek. Tiba-tiba, dia merasakan sakit kepala parah datang. Apa ini? Apa yang aku lihat? Petik 2. Kepalanya akan meledak dalam kebingungan. Petik 2. Sebagai perbandingan, Kim Hajin bergerak dengan tenang dan melihat ke dalam lubang. Semuanya benar-benar musnah seperti yang dia harapkan. Semua monster telah menghilang tanpa jejak, dibongkar oleh cahaya. Tempat ini aman sekarang. Dia menyatakan dengan bangga dan mengambil Desert Eagle, yang berbentuk senapan mesin. Dia kemudian bertanya, maaf, Shrine Si, apakah tempat ini memiliki atap? Petik 2. Atap. Masih bingung, Shrine menelan ludahnya dan bertanya kembali. Kim Hajin menjawab, ya. Ada lebih banyak di luar, kan? Aku ingin pergi ke atap dan menembak mereka semua. Petik 2. Ada. Itu konfirmasi yang cukup baik untuk Kim Hajin.
Dia mengelilingi dirinya di Aether. Aether dan parkour meningkatkan kemampuan fisiknya. Aku akan pergi duluan. Dia menginjak dinding dan dengan cepat naik ke atap seperti laba-laba. Itu banyak. Dia menatap tanah di bawah dari atap berangin. Monster yang melarikan diri ke dunia meningkatkan keributan di jalan-jalan kota. Dia menghela nafas kecil dan meraih senapan mesin. Dengan Tousan Mileais, dia memperkirakan jumlah monster sekitar 20.000. Ini berarti dia harus membunuh setidaknya 30 monster dengan satu peluru. Petik 2. Apakah itu akan berhasil? Karena kekuatan pemberiannya telah berkurang, dia tidak berpikir bahwa kecepatan dan pergerakan pelurunya akan seakurat sebelumnya. Tapi sekali lagi, ini hanya monster. Dia menaiki Desert Eagle, sekarang dalam bentuk senapan mesin, di bahunya. Dia kemudian mengarahkan beberapa sasaran secara bersamaan, menghitung lintasan peluru, dan menarik pelatuk tanpa ragu-ragu. Dudu-dudu. Dari atap rumah, peluru mulai turun hujan. 2 jam kemudian, Lembaga Pedang Leores. Aku pergi ke ruang bawah tanah bersama Harin. Serain, Kim Suho, dan sejumlah ksatria sedang menunggu kami di sana. Halo. Harin menyapa mereka. Serain memandang Harin dalam diam. Hanya ketika Kim Suho memberi isyarat padanya, dia akhirnya mengangguk. Iya nih, senang bertemu denganmu, Tuhan. Petik 2. Serain berhenti di tengah kalimat. Tidak seorang pun di sini yang seharusnya tahu bahwa Harin adalah anggota klan Leon. The Leons telah secara resmi dimusnahkan. Harin si. Terima kasih telah menerima aku, Tuan Serain. Harin tidak tersinggung dengan cara dia dipanggil. Bahkan, dia bisa sujud kepada Serain karena menyelamatkan hidupnya. Ya dan. Serain menoleh padaku. Cara dia memandangku benar-benar berbeda dari ketika kami pertama kali bertemu. Dia, bagaimanapun, mengalihkan pandangannya ke Kim Suho tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada aku. Serain menatap Kim Suho sebentar sebelum akhirnya membuka mulutnya. Sepertinya semua yang kamu katakan itu benar, Komandan. Ekspresi Kim Suho menjadi cerah. Bibirnya mulai bergerak. Karena tidak bisa menahan kegembiraannya, dia menutup mulutnya sebelum tertawa. Hahaha, bukannya aku bilang begitu. Jadi, bagaimana teman aku? Petik 2. Petik 2. Serain menghela nafas kecil, lalu dia mengeluarkan dokumen. Menurut statistik, jumlah monster yang keluar dari lubang itu adalah 15.912 pangkat menengah-menengah, 6.534 pangkat menengah, dan 301 pangkat tinggi. Ini bukan invasi besar. Awalnya, kita akan menderita kerugian serius dalam kehidupan dan harta benda, dan menghabiskan setidaknya 3 hari menaklukkan musuh. Namun, Serain berhenti dan menatapku. Aku tahu secara naluriah bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi aku untuk mengangkat bahu. Kami mengendalikan semuanya dalam 2 jam. Dengan bantuan senjata misterius. Petik 2. Senjata. Kamu berarti seseorang. Petik 2. Kim Suho dengan cepat memperbaikinya. Serain memberinya tatapan kotor dan mengangguk. Yakin, dengan bantuan seseorang. Petik 2. Serain menyilangkan tangannya. Dia mengingatkan aku pada Yoyonha, kecuali bahwa dia jauh lebih ceroboh dan tidak berpengalaman. Pikiran ini membuat aku tersenyum. Petik 2. Maaf, apa yang kamu tertawakan? Oh, tidak apa-apa. Petik 2. Sesep. Ngomong-ngomong, Serain cemberut dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Itu. Bagaimana aku menjelaskannya? Satu peluru menewaskan sedikitnya 30 monster. Peluru aku juga berfungsi sebagai peluru kendali. Selama ketinggiannya cukup tinggi, aku bisa menembak apa saja. Aku masih memiliki lebih dari 3.000 peluru yang tersisa. Petik 1. Terlepas dari jumlahnya, jika musuh lemah, aku bisa membunuh mereka semua dengan satu jari. Aku menyingkat penjelasan yang rumit menjadi kalimat yang sangat singkat namun akurat. 30 menit kemudian, aku secara resmi bersatu kembali dengan Kim Suho di kantor Komandan Pedang. Harin pergi untuk berbicara dengan Serain, dan bos kembali ke rumah Simurin. Bagaimanapun, kami harus menjaga hubungan kami tetap tersembunyi dari orang lain. Aku mendapat ini dari sebuah pencarian. Ringkasan masa lalu dan masa depan yang akan datang. Hal pertama yang dilakukan Kim Suho adalah menyerahkan buku yang diterimanya sebagai hadiah pencarian. Itu berisi ringkasan masa lalu dan masa depan dunia ini. Bisakah kamu melihat apa yang tertulis di dalamnya, Hajin? Aku membuka buku itu. Tapi aku tidak melihat apa-apa selain lembaran kosong. Tidak, aku tidak bisa. Kurasa hanya aku yang bisa membacanya, gumam Kim Suho dengan menyesal dan melompat ke halaman terakhir. Buku ini diakhiri dengan deskripsi tentang konferensi perdamaian transnasional, yang akan diadakan dalam sebulan dan setengah. Konferensi perdamaian transnasional. Ya, ini adalah kalimat terakhir dari buku ini. Bencana besar turun pada hari konferensi perdamaian transnasional. Petik 2. Bencana besar turun pada hari konferensi perdamaian transnasional. Aku membelai daguku, tenggelam dalam pikiran. Aku harus bertanya kepada Book of Truth tentang konferensi setelah stigma aku dipulihkan. Aku pikir jelas bahwa sesuatu akan terjadi pada konferensi perdamaian transnasional, kata Kim Suho. Aku mengangguk setuju.
Petik 2. Aku akan memeriksanya nanti. Aku menjawab dan mengalihkan pandanganku ke Kim Suho. Lebih penting lagi, apakah kamu menemukan yang lain? Oh, benar. Kami menemukan Yoyonha, Rahel, dan Yi Jiyun. Petik 2. Sangat. Bibirku melengkung tersenyum. Aku sangat ingin bertemu mereka lagi, ya. Mungkin bukan Yi Jiyun, tapi yang pasti Yoyonha dan Rahel. Ya, dan mereka tidak jauh dari sini. Petik 2. Kim Suho berseri-seri. Ya, apa yang mereka lakukan sampai sekarang? Petik 2. Bisnis. Yoyonha sudah memiliki pengaruh terhadap kota metropolis lokal. Petik 2. Puff. Sangat. Aku langsung tertawa. Seperti yang diharapkan dari Yonha, kan? Kim Suho bertanya dengan bercanda dan aku mengangguk. Kanan. Lalu, bagaimana kalau kita pergi menemui mereka sekarang? Usul Kim Suho sambil mengenakan mantel. Aku juga meluruskan pakaian aku dan mengangkat diri dari kursi. Ide bagus. Kamu tahu jalannya, bukan? Petik 2. Ya, kamu bisa mengandalkanku. Kami berdiri di depan pintu kantor bersama. Kim Suho meraih kenop pintu tetapi berhenti seolah dia baru ingat sesuatu. Petik 2. Oh, sebelum kita pergi. Tiba-tiba Kim Suho menatap dengan penuh kasih sayang, dan menarik lenganku. Senang bertemu denganmu lagi. Sebelum aku menyadarinya, aku ada di tangannya. Mereka sama besar dan kokohnya seperti yang aku ingat. Apa? Oh. Petik 2. Sangat baik. Hah, tentu. Senang melihatmu juga. Petik 2. Terkurung. Dalam pelukan Kim Suho, aku menepuk punggung Kim Suho. Tak. 3 kali. Itu untuk memberinya sinyal agar aku pergi. Tampaknya Kim Suho keliru dengan niat aku. Dia mulai meremas aku lebih keras. Mengendus. Meskipun tidak nyaman dan canggung, aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa dia wangi. Ini mungkin adalah karakter utama juga. Bagaimanapun, berkat aromanya, pelukan itu tidak terlalu buruk. Berpikir begitu, aku menunggu Kim Suho untuk melepaskan aku.